Malam itu menjadi malam yang sangat panas, di mana Seo Munju dan Park Saon mencurahkan seluruh isi hatinya. Selain itu, Park Saon juga mengatakan bahwa dia tidak peduli soal perang. Yang dia inginkan hanyalah pergi bersama Munju. Di saat bersamaan, sebuah pesawat terlihat terbakar. Munju bertanya kemanakah Park Saon akan membawanya. Saon ingin mengajak Munju ke Gurun Gobi. Gurun tersebut mempunyai kenangan yang indah bagi Saon karena disitulah dia hanya tinggal sendiri tanpa keluarga dan juga tanpa tanah air. Hal yang juga tidak bisa dilupakan oleh Munju yaitu tangan ibunya. Sejak kecil, ibu Munju selalu bekerja keras demi membiayai hidup mereka. Sejak saat itu, Munju ingin melindungi ibunya, tetapi dia gagal. Dan alasan dia kembali ke Korea yaitu sama seperti ketika dia melindungi ibunya. Nah, keesokan harinya, Korea Utara memperlihatkan kapal selam nuklir miliknya yang dipamerkan. Hal itu tentu saja membuat AS semakin geram dan juga resah. Dan karena pesawat AS melintasi perbatasan Korea, akhirnya Korea Utara pun menembak pesawat tersebut. Kini ketegangan kedua negara pun terlihat semakin memuncak. Presiden Cha Kyung-sin menerima telepon dari AS. Dia mengatakan tidak bisa membiarkan rakyatnya menanggung pengorbanan dari perang. Tetapi ternyata AS meminta Presiden Cha Kyung-sin untuk menyingkirkan Seo Munju yang dianggap sangat mengganggu. Presiden Cha Kyung-sin kemudian menggelar konferensi pers bahwa pesawat Intel AS telah ditembak rudal oleh Korea Utara. Dia meminta agar semua rakyat untuk saling menjaga demi keamanan bersama. Presiden Cha Kyung-sin juga menyatakan bahwa dia tidak akan mundur ataupun gentar. Namun Seo Munju justru melihat bahwa Presiden Cha Kyung-sin terlihat khawatir. Respon dari beberapa media pun khawatir jika akan terjadi perang. Sementara Kepala DIN Yoo Won-hak justru mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk melawan Korea Utara. Dan rintangan pertama yang harus Presiden hadapi yaitu Seo Munju. Namun Cha Kyung-sin nampak tidak senang dengan pernyataan tersebut. Tiba-tiba Min Ji menelpon dan mengatakan bahwa Chang Hee sudah siuman. Chang Hee pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Saat itu dia berhasil membuka handphone milik Junik dan menemukan ada pesan yang belum terbaca. Ternyata itu adalah video dari Korea Utara. Mereka menyatakan bahwa Junik adalah seorang kamerat yang dianggap sebagai pahlawan. Karena dia sedang memperjuangkan reunifikasi di antara kedua negara. Saat Chang Hee berusaha mencari tahu siapakah pengirim pesan tersebut, dia diminta untuk datang ke toko buku Bang Gyeongsan. Dan alamat tersebut melewati sebuah terowongan di Hyorimdong tempat Kang Hana tinggal. Sementara itu, Kang Hana dan juga Lim Ok-sun sekarang tinggal bersama. Kang Hana bersyukur akhirnya bisa menjalani kehidupan normal bersama anaknya Ansong. Kini Park Saeon justru curiga bahwa Kang Hana adalah Stella Young. Tempat mereka sering pergi adalah tempat di mana Stella Young sering berkunjung. Park Saeon kemudian meminta nomor telepon dari pengirim video tersebut. Ternyata nomor itu sama seperti yang mereka temukan di gereja dan juga di tempat Pastor Yang. Tak hanya itu, fakta lain juga terungkap di mana Kang Hana mengatakan bahwa Junik bukanlah anak kandung dari Lim Ok-sun. Ayah Junik mendapatkan Junik dari wanita lain. Lim Ok-sun pun kaget dari mana Kang Hana mendengar semua itu. Kang Hana pun mengatakan bahwa dia diberitahu oleh nenek Junik. Di sisi lain, Park Chan-ho berencana kabur ke Mongolia menggunakan sebuah kapal. Munju juga masih penasaran hal apa yang sebenarnya ingin disampaikan Junik terakhir kali. Namun, Park Chan-ho mengatakan bahwa semua itu tidak penting. Saat ini yang terpenting adalah keselamatannya. Tiba-tiba Min Ji menelpon dan mengatakan bahwa mereka telah disadap. Kini beredar rekaman suara saat mereka sedang tidur bersama, di mana Park Chan-ho mengatakan bahwa dia tidak peduli soal perang dan hanya ingin kabur bersama Seo Munju. Tentu saja hal itu membuat Park Chan-ho semakin kesal dan juga murka. Namun di sisi lain, anehnya Lim Ok-sun justru terlihat senang dan juga tertawa.
Park San-ho berusaha untuk mencari di manakah alat penyadap itu diletakkan. Sementara Seo Moon-ju berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba Park San-ho mendapat kabar bahwa mereka tidak bisa menaiki kapal ke Mongolia karena curah hujan yang tinggi. Park San-ho pun kesal, akhirnya dia mengambil beberapa senjatanya dan berusaha untuk menemui seseorang. Melihat hal itu, Moon-ju ingin ikut tetapi Park San-ho melarangnya. Dia diminta untuk tetap di rumah dan juga membekali Moon-ju dengan sebuah pistol. Park San-ho buru-buru menuju ke suatu tempat. Nah, ternyata suara Moon-ju untuk menjadi calon presiden pun turun drastis. Di sisi lain, Moon-ju akhirnya mendengarkan kembali rekaman suara yang beredar. Dia menemukan suara gelas yang ternyata itu adalah kalung yang dia letakkan di dalam gelas. Sebelumnya, Seo Moon-ju sudah memasang alat perekam penyadap di kalung tersebut. Kini Moon-ju berusaha mendengarkan apa yang dilakukan oleh Park San-ho. Ternyata dia mendatangi pemimpin Valkyrie dan menduga bahwa dialah yang menyadap semua itu. Park San-ho ingin tahu siapakah klien sebenarnya yang mempekerjakan dia. Tiba-tiba Won Hak datang dan mengatakan bahwa Kim Han-sang lah yang mempekerjakan Park San-ho. Nah, Won Hak menuduh bahwa Park San-ho dipekerjakan dari orang utara untuk menyingkirkan Seo Moon-ju. Dia juga menuduh bahwa karir Seo Moon-ju hancur karena dirinya. Tentu saja Moon-ju sangat sedih dan tidak menyangka semua yang dia dengar. Tiba-tiba Won Hak memberikan sapu tangan milik nenek Park San-ho dan juga memberikan foto neneknya yang sekarang disekap oleh Won Hak. Tentu saja Park San-ho tidak bisa berkutik karena itu menyangkut keselamatan sang nenek. Dia diminta untuk pergi bersama Seo Moon-ju ke pelabuhan dan disitulah nanti Won Hak akan menangkap Seo Moon-ju. Sementara Park San-ho akan dibiarkan pergi dan dianggap melarikan diri. Nah, Park San-ho melihat bahwa kalung yang dia pakai ternyata telah disadap. Seo Moon-ju pun buru-buru mengambil jaketnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, di sisi lain, Park San-ho juga berusaha untuk melarikan diri dari anggota DIN. Akhirnya dia bisa mengalahkan semua orang tersebut. Di sisi lain, Seo Moon-ju pun diam-diam sedang melarikan diri. Sementara Park San-ho sedang menuju kembali ke rumah. Moon-ju pun teringat kata-kata sang ibu yang meminta dia untuk tidak pernah kembali ke Korea. Nah, Seo Moon-ju kemudian terpeleset hingga dia akhirnya terjatuh. Park San-ho yang mendapati Moon-ju tidak ada di rumah, dia pun buru-buru mencarinya dan berteriak memanggil nama Moon-ju. Tetapi Moon-ju terus melarikan diri hingga dia akhirnya berada di ujung tebing. Moon-ju mau tidak mau harus melewati tebing itu dan berjalan di antara bebatuan. Hingga akhirnya Moon-ju pun terpeleset. Sementara Park San-ho mendengar suara aneh namun ternyata itu hanyalah burung. Nah, Seo Moon-ju pun merasa bahwa dirinya sangat menyedihkan dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Di saat dia sudah pasrah, tiba-tiba Seo Moon-ju menerima pesan yang menyatakan bahwa kapal selam milik Korea Utara memang ada. Seo Moon-ju pun melihat video yang dikirimkan di mana kapal selam itu ternyata sedang melintasi sebuah laut. Tentu saja hal itu membuat Seo Moon-ju sangat syok dan juga kaget. Hingga akhirnya dia membalas pesan tersebut dan bertanya siapakah orang yang mengirimnya pesan. Park San-ho berhasil mengancam pemimpin Valkyrie dan akhirnya dia pun mengaku bahwa kliennya adalah Stella Young. Sementara itu, Seo Moon-ju juga berhasil kabur dan kini dia bersama dengan Chang Hee dan Mi Ji. Mereka berada di suatu tempat yang aman di sebuah rumah. Moon-ju mengirimkan video kapal selam yang dia dapat kepada Anderson Miller. Ternyata memang benar ada kapal selam nuklir tersebut. Menurut Anderson Miller bahwa kapal selam itu ada dua. Satu dari kapal selam tersebut adalah kapal selam biasa, namun satunya adalah kapal selam nuklir. Pasukan yang membelot itu pun diminta untuk membunuh rekannya saat mereka ketahuan. Pihak dari AS juga sedang mengintai pergerakan dari Korea Utara.
Namun Presiden AS meminta agar mereka menahan untuk tidak melakukan serangan. Di sisi lain, Seo Muju, Miji dan juga Chang Hee masih bingung dengan apa yang terjadi. Sebelumnya, Muju diminta untuk datang ke pelabuhan Gemsol untuk melihat kebenaran tersebut. Namun Miji justru mengkhawatirkan hal itu jika sesuatu terjadi kepada Seo Muju. Dia justru ingin mengatur rencana agar Muju bisa segera kabur. Namun Muju mempunyai pendapat lain, jika kini dia tidak membongkar kebenaran dari kapal selam itu, maka dia akan dianggap sebagai seorang mata-mata. Dia juga harus mencari tahu siapakah orang yang menyuruhnya ke sana. Muju dan Chang Hee akhirnya datang ke pelabuhan tersebut. Namun Muju melihat sesuatu yang mencurigakan dari arah belakang. Ternyata dia adalah Pai San-ho yang mengikutinya. Saat Pai San-ho mendekat, tentu saja Seo Muju sangat ketakutan. Setelah semalam, Muju mendengar semua percakapannya bersama dengan pemimpin Valkyrie. Akhirnya Muju pun mengeluarkan pistolnya dan meminta Pai San-ho untuk tidak mendekat. Pai San-ho berusaha untuk menjelaskan, tetapi Seo Muju justru mengatakan jika dia mendekat maka Seo Muju akan menembaknya. Akhirnya Pai San-ho pun terdiam dan Seo Muju berhasil untuk kabur. Dalam perjalanan pulang, Chang Hee justru menyarankan Seo Muju untuk kembali bersama Pai San-ho karena hanya dia yang bisa melindungi Muju. Tetapi Muju tiba-tiba minta berhenti sejenak karena dia merasa mual. Nah, Seo Muju ternyata dibekali sebuah handphone oleh Pai San-ho saat dia mencoba untuk mendekat. Muju pun membuka handphone tersebut dan melihat panggilan terakhir di handphone itu. Di sisi lain, Pai San-ho masih mencari tahu siapakah Stella Young. Kini identitas dan juga semua pergerakannya di luar negeri, Pai San-ho sudah mengetahuinya. Sementara Kang Hana juga sedang berdandan dan bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Dia juga terlihat mencurigakan karena mempunyai pil hijau yang biasa digunakan pembelot utara. Keesokan harinya, Miji memberitahu Muju bahwa Jose Kim sudah tiba. Dia adalah seorang firma hukum dari Argentina yang dimana selama ini menangani Junik. Akhirnya, Jose Kim pun memberitahu bahwa dia dipekerjakan oleh Junik untuk mengurus perusahaan cangkang di luar negeri. Junik memiliki banyak sekali properti dan juga lahan di Argentina tersebut. Nah, tiba-tiba Jose Kim mendengar kabar bahwa Junik, seorang calon presiden Korea, meninggal karena ditembak. Namun tak lama kemudian, Jose Kim mendengar bahwa mendiang istri dari Junik juga diteror oleh sebuah bom. Jose Kim kemudian menduga bahwa semua itu bukanlah motif politik melainkan soal warisan. Jose Kim juga memberitahu bahwa Junik memiliki aset 2 triliun won di Argentina. Namun Jose curiga ada seseorang yang masih menganggap bahwa Junik masih hidup. Nah, Muju juga memberitahu bahwa Junik mempunyai seorang anak. Jose Kim juga sudah menelusuri siapakah orang yang mengurus properti Junik di luar negeri. Dan dia adalah Stella Young. Di saat bersamaan, Kang Hana datang ke kantor polisi dan memberitahu semua orang bahwa Junik mempunyai seorang anak. Dia juga menuduh bahwa Seo Muju lah yang menembak suaminya sendiri. Kang Hana juga mengeklaim bahwa dia mempunyai bukti dari kasus tersebut. Oleh sebab itu, kini mungkin semua orang akan curiga kepada Seo Muju. Jose Kim mengatakan bahwa dia bisa mengurus properti itu dan meminta imbalan 1% dari 2 triliun won tersebut. Namun Muju justru akan memberikan 5%, namun dia harus melakukan sesuatu untuknya. Muju ingin Jose Kim melacak semua teken kontrak yang sudah dilakukan oleh Stella Young. Selain itu, Jose juga diminta untuk melacak transaksi dari perusahaan cangkang milik Junik. Tentu saja Jose sepakat untuk melakukan hal tersebut. Nah, sementara itu Kang Hana pulang ke rumah, tetapi tiba-tiba ada Pai San-ho yang datang dari arah belakang. Kini Pai San-ho sudah mengetahui identitas asli dari Kang Hana. Dia merupakan seorang pembelot Korea Utara yang kemudian bergabung menjadi kontraktor CIA. Pai San-ho menduga bahwa semua itu terjadi karena warisan. Song tidak bisa mewarisi seluruh harta Junik.
Kecuali Seo Mungju dituduh sebagai orang yang membunuh Junik, maka semua harta itu akan jatuh ke tangan An Song. Tetapi tiba-tiba Pai San-ho mengatakan bahwa dia bukanlah Stella Young yang sedang dicari. Ternyata saat Stella Young menaikkan kontrak di Polandia, Kang Hana berada di Seoul. Itu artinya ada 2 Stella Young saat ini. Junik juga menuduh bahwa Kang Hana adalah Stella Young. Karena takut ketahuan, Kang Hana mencoba untuk memakan pil hijau. Namun Pai San-ho buru-buru menghentikannya, kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Pai San-ho mengatakan, apakah ada seseorang yang mengancam Kang Hana? Dia bertanya di manakah Stella Young yang asli. Di lain sisi, Chang Hee memberitahu kepada Moonju bahwa dia sempat mencurigainya, karena Moonju mewarisi seluruh harta milik Jang Junik. Nah, kemudian Chang Hee juga memberitahu bahwa dia juga menyadap handphone milik Moonju. Tetapi Chang Hee mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengarkan rekaman yang sudah dia sadap. Saat itu Lim Ok-sun yang memintanya dan memberi dia sebuah jam tangan. Di lain sisi, Pai San-ho datang ke rumah sakit tempat anak Won Hak dirawat. Pai San-ho bertanya kenapa Din menuduh Seo Mungju sebagai seorang mata-mata. Won Hak memberitahu bahwa siapapun yang menghalangi kepentingan negara, dia akan dianggap sebagai seorang mata-mata. Pai San-ho kemudian memberitahu bahwa mereka hanya menggunakan alasan kapal selam untuk membuat perang itu terjadi. Namun Won Hak justru mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membocorkan rahasia negara. Pai San-ho menuduh Won Hak mengorbankan perang untuk kepentingan pribadi. Terlihat Miji sudah menyiapkan rencana agar Seo Mungju bisa kabur dari pelabuhan Moree. Selain itu, Minji juga memberitahu bahwa Profesor Im Du-jin sudah dibebaskan. Keesokan harinya, Seo Mungju pun mendatangi Profesor Im Du-jin. Dia juga mengatakan akan segera meninggalkan Korea melalui pelabuhan dan menggunakan kapal. Mungju mengajak Profesor Im Du-jin untuk pergi bersama. Namun Profesor Im Du-jin menolaknya karena dia merasa sudah tua. Mungju meminta satu buku milik Im Du-jin dan juga meminta tanda tangannya. Dari arah belakang, Mungju menodongkan pistol dan meminta Im Du-jin untuk ikut bersama. Dalam perjalanan, Profesor Im Du-jin mengaku bahwa Mungju salah paham terhadap dia. Mungju pun membawa Profesor Im Du-jin ke tepi jurang. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa selama ini orang yang mengetahui rahasianya adalah Profesor Im Du-jin. Dari nomor telepon di kartu nama dan juga buku dari yang dia cetak ternyata memiliki kesamaan. Dan pemilik nomor telepon tersebut adalah Profesor Im Du-jin. Akhirnya Im Du-jin pun mengaku bahwa dia adalah sekretaris Din yang sedang menyamar. Pihak dari Din sudah lama mencari bukti bahwa Junik adalah seorang mata-mata. Mereka mengetahuinya dari Junsang. Saat itu Junik juga membawa pesan dari Anderson Miller kepadanya. Im Du-jin tidak bisa membiarkan Junik yang seorang mata-mata menjadi seorang calon presiden. Selain itu adalah Seo Mungju yang menguatkan bukti tersebut. Karena ayah Seo Mungju ternyata adalah seorang mata-mata. Itulah kenapa ibunya pergi ke Amerika dan tidak mengizinkan dia untuk pulang ke Korea. Saat itu ternyata Im Du-jin lah yang melaporkan ayah Seo Mungju. Seo Mungju marah dan kesal karena ini adalah cara Din menjadikan seseorang menjadi mata-mata. Saat Im Du-jin melepaskan talinya dan berusaha menyerang Mungju, ternyata Pai San-ho datang dari arah belakang. Pai San-ho meminta Du-jin untuk memberitahu anggota Din bahwa Seo Mungju tidak akan pergi ke pelabuhan Gumseol. Namun Seo Mungju akan pergi melalui pelabuhan Moree. Kini Im Du-jin berhasil diamankan kembali. Ternyata sebelumnya Pai San-ho lah yang mengarahkan Seo Mungju untuk melakukan semua itu. Nah, kini Seo Mungju pun akan ke pelabuhan Moree dan membawa Im Du-jin. Sementara Pai San-ho datang ke rumah Kang Hana dan menemui An Song. Nah, kini Seo Mungju terlihat sedang menunggu seseorang dengan menyekap Profesor Im Du-jin.
Tak lama ternyata ibu mertuanya Lim Oh-son yang datang. Dia juga ditemani oleh Kang Hana yang saat itu juga merupakan seorang juru tembak. Seo Munju menuduh bahwa Lim Oh-son lah yang membunuh Junik. Seo Munju juga mengungkap bahwa Junik sangat menyayangi ibunya. Bahkan di hari ibu pun Junik selalu memberikan bunga kepada Lim Oh-son. Lim Oh-son tetap tidak mau mengakui hal tersebut. Dia justru mengatakan bahwa Junik bukanlah anaknya, melainkan dari perempuan lain. Lim Oh-son menyuruh Hana untuk segera menembak Munju. Namun ternyata Junik sudah mengetahui siapakah Stella Yeong yang sebenarnya. Dan dia adalah ibunya sendiri, Lim Oh-son. Kini Kang Hana justru mengarahkan pistolnya kepada Lim Oh-son karena dia tahu bahwa Lim Oh-son lah yang membunuh Junik. Tiba-tiba Won-hak datang bersama dengan anggota Din. Won-hak juga menyuruh menembak semua mata-mata yang memegang senjata. Tiba-tiba gas air mata muncul. Pai San-ho datang untuk menyelamatkan Seo Munju dan membawanya kabur. Karena tidak ada tempat untuk melarikan diri, terpaksa mereka berdua harus melompat ke laut. Keduanya pun terjatuh dan Won-hak tidak bisa berbuat apapun. Seo Munju kemudian membayangkan dirinya yang melihat kapal selam dan kaki yang terlilit jaring. Namun akhirnya Munju bisa melepaskan semua beban yang selama ini dia pikul. Tak lama Pai San-ho muncul dan mendorong Munju untuk naik ke atas. Kemudian mereka pun berciuman kembali.